Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Pil obat yang terdiri dari warna hitam dan putih bergantian, diam-diam digantung di atas pilar batu berwarna hitam. Berbeda dengan pil obat lainnya, yang mengeluarkan pil ki yang menyengat, pil obat ini tampak sangat sunyi. Faktanya, seseorang bahkan tidak dapat merasakan sedikit pun pil ki darinya dan bahkan aroma pil pun tidak ada. Sekilas tampak seperti batu bulat berwarna hitam putih. Namun, berdasarkan aura riak yang tampaknya tak terkendali yang dipancarkan dari dalam jimat batu, Lindong bisa mengatakan bahwa pil obat di depan matanya adalah sesuatu yang diimpikan oleh tikus kecil. Terlebih lagi, itu adalah benda yang ditemukan kelompok Lindong setelah melalui banyak kesulitan pil samsara. Nafas Lindong menjadi sedikit lebih berat. Dia melihat pil obat di depannya. Bahkan dengan kendali dirinya, dia masih merasa kepalanya sedikit pusing karenanya. Ini karena begitu mereka memiliki benda ini, tikus kecil akan bisa mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Faktanya, bukan tidak mungkin ia bisa mendapatkan kembali kekuatan puncaknya di masa depan. Lindong menarik napas dalam-dalam 2 kali sambil menekan detak jantungnya yang melonjak. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan meraih pil samsara. Namun, saat Lindong hendak bergerak, angin tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerbu dari belakangnya. Terlebih lagi, mereka membidik tepat pada titik fatalnya. Kemungkinan besar orang yang menyerang itu cukup kejam. Serangan itu menyebabkan mata Lindong menjadi dingin. Sebelum dia bisa membalas, batang logam berwarna hitam di tangan api kecil tersapu. Itu langsung menghantam secara eksplosif ke arah banyak angin kencang yang menerkam. Banyak tokoh telah bergegas dari belakang Lindong selama kejadian singkat itu. Dari jarak dekat di belakang Lindong, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan saat mereka menatap pil samsara yang tergantung di atas pilar batu hitam. Jelas, mereka juga mengenali pil obat terkenal ini. Benda ini dikabarkan mampu membuat seseorang tetap hidup tidak peduli seberapa parah lukanya, selama masih ada sisa nafas. Ini mirip dengan jimat pelindung. Dengan mendapatkannya, seseorang setara dengan memiliki kehidupan lain. Kenapa kalian tiba-tiba menyerangku? Lindong perlahan berbalik. Dia melihat banyak sosok yang muncul di belakangnya. Orang-orang ini jelas berasal dari kerajaan tingkat tinggi yang kuat. Kedua pemimpin mereka semuanya telah melangkah ke 2 tahap Yuan Nirvana dan cukup kuat. Faktanya, mereka tidak kalah dengan Song Duan dan orang lain yang pernah ditemui Lindong sebelumnya. Teman ini, karena kamu adalah orang pertama yang tiba di sini, kamu telah mendapatkan cukup banyak pil obat yang berharga. Kamu harus selalu menunjukkan sedikit pengendalian diri dalam tindakanmu. Tidak baik membersihkan tempat ini, bukan? Pria berpakaian hijau itu berbicara dengan suara lemah. Lindong meliriknya dan tanpa sadar tertawa. Meskipun beberapa pil obat khusus di tempat ini telah diambil oleh Lindong dan api kecil, masih banyak pil obat yang tersisa. Tidak berdasar untuk mengatakan bahwa dia telah membersihkan tempat itu. Apa yang kalian semua inginkan? Kita bisa berdiskusi mengenai hal ini. Karena kamu adalah orang pertama yang tiba di sini, wajar jika kamu mendapatkan sesuatu. Namun, tolong berikan pil obat ini kepada kami. Bagaimana menurutmu? Pria berpakaian hijau itu menunjuk ke arah pil samsara dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak takut membuat marah Lindong. Ada 4 orang di pihak mereka yang telah mencapai kekuatan 2 ahli tahap Yuan Nirvana. 2 sisanya berada di puncak tahap Yuan Nirvana. Di sisi lain, kelompok Lindong hanya terdiri dari 1 ahli tahap Yuan Nirvana. Lindong menyipitkan matanya, ekspresinya sedikit tidak ramah. Kau adalah Lindong yang mengalahkan Si Kun, kan? Kabarnya kau punya kualifikasi untuk bertarung melawan 2 ahli tahap Yuan Nirvana. Namun, izinkan aku memberimu nasihat, sebaiknya jangan terlalu sombong. 2 ahli tahap Yuan Nirvana lainnya di samping pria berpakaian hijau itu merasakan ekspresi tidak ramah Lindong dan tertawa dingin. Jika kamu memiliki kepercayaan diri untuk melawan kami berdua sendirian, kamu bisa mencobanya. Rasa dingin melintas di mata Lindong. Namun, saat ia hendak menerbangkan kedua orang ini, suara tikus kecil tiba-tiba terdengar, biarkan saja. Lindong terkejut dengan kata-kata yang tiba-tiba itu.
Dia segera mengerutkan kening tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia meraih bahu api kecil dan menariknya sedikit ke belakang. Kakak. Api kecil juga terkejut dengan tindakan Lindong ini. Ada beberapa ketidakpastian di matanya saat dia melihat Lindong. Dia tampaknya tidak mengerti maksud Lindong. Haha, Kak Lindong benar-benar orang yang bijaksana. Aku akan mengingat bantuan ini. Pria berpakaian hijau itu tanpa sadar tersenyum ketika melihat Lindong menyingkir. Matanya mengandung ekspresi sombong yang tidak bisa disembunyikan. Sementara itu, rasa jijik diam-diam terbentuk di hatinya. Orang ini, yang telah menyebabkan keributan besar, hanyalah seekor tikus yang pemalu. Si Kun benar-benar kehilangan seluruh wajahnya karena dikalahkan di tangannya. Mata pria berpakaian hijau itu menjauh dari Lindong dan beralih ke atas. Ekspresi serakah melintas di matanya ketika dia menatap pil samsara di pilar batu di atas. Setelah itu, tubuhnya keluar tanpa ragu sedikit pun. Semakin banyak ahli yang bergegas ke ruang pil ini. Kemungkinan besar orang-orang ini berniat untuk menghilangkan harta paling berharga di ruang pil sebelum orang-orang itu tiba. Mata Lindong menyipit saat dia melihat pria berpakaian hijau yang bergegas maju. Tinjunya tanpa sadar mengencang perlahan di balik lengan bajunya. Jejak niat membunuh yang kuat muncul dari dalam matanya. Ketika Lindong tidak mampu bertahan lebih lama lagi dan hendak menyerang, namun pria berpakaian hijau itu sudah berada di depan pil samsara. Setelah itu, dia mengambil pil itu dengan tangannya. Perubahan tak terduga tiba-tiba terjadi saat ini. Pria berpakaian hijau itu sudah cukup berhati-hati. Seluruh tangannya berubah menjadi warna emas cerah saat diulurkan. Jelas sekali, dia telah melepaskan tubuh emas nirwana hingga batasnya. Terlebih lagi, Yuan Power melonjak ketika dia mengaktifkan tubuh emas. Dia jelas tampak bersenjata lengkap. Meskipun dia bersenjata lengkap, namun cahaya keemasan itu meredup dengan kecepatan yang mengejutkan ketika pria berpakaian hijau itu berada setengah kaki dari pil samsara. Bahkan lengannya mulai layu. Pekikan tajam keluar dari mulut pria berpakaian hijau itu. Tangannya yang keriput menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Wajah pria berpakaian hijau, yang awalnya berisi ekspresi senang, menjadi terdistorsi karena ketakutan. Namun, orang ini jelas juga merasakan bahwa dia terjebak dalam jebakan. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya, mengangkat pedangnya dan langsung memotong lengannya sendiri. Darah berserakan. Pria berpakaian hijau itu terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, dia dengan keras mendarat di tanah. Dia meraih lengannya dan melolong sedih. Rekannya juga bergegas maju. Lindong, yang telah menyaksikan semua ini, juga dengan kasar menghirup udara sejuk. Matanya kaget saat melihat pil samsara yang melayang dengan tenang. Jelas, dia tidak menyangka pil obat ini seaneh ini. Hanya dalam sekejap, itu telah mengubah lengan dua ahli tahap Yuan Nirvana menjadi tulang tak bernyawa yang layu. Jika orang pertama yang menyerbu ke depan adalah Lindong, kemungkinan besar dia pasti akan membayar sejumlah harga bahkan dengan banyak taktiknya. Itu memang cincin kehidupan dan kematian. Suara serius tikus kecil terdengar pada saat ini. Cincin kehidupan dan kematian? Lindong tercengang. Yang jelas istilah ini sedikit asing baginya. Cincin kehidupan dan kematian ini adalah sesuatu yang hanya dapat diciptakan oleh para ahli yang memiliki alam hidup dan mati misterius. Ketika pil samsara ini terbentuk, maka akan lahirlah cincin kehidupan dan kematian. Benda ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun, kehidupan siapapun yang menyentuhnya akan segera lenyap. Marten kecil menjelaskan. Aku tidak yakin apakah pil samsara ini dilindungi oleh cincin kehidupan dan kematian sebelumnya. Itu sebabnya aku tidak mengizinkanmu menjadi orang pertama yang menyentuhnya. Namun, dari kelihatannya sekarang, ada baiknya untuk sedikit lebih berhati-hati. Bisakah kita membatalkannya? Lindong mengerutkan alisnya dan bertanya. Dengan mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti dia pun tidak akan bisa mendapatkannya? Agak merepotkan, ki kehidupan dan kematian ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh para ahli tahap nirvana. Tikus kecil mengutarakan pikirannya. Ki hidup dan mati? Lindong meringkuk mulutnya. Tiba-tiba, dia teringat pada lelaki tua bermata hitam yang dia temui di Great Wastelands Ancient Tablet. Yang terakhir ini tampaknya telah mencapai tahap misterius ini. Apa yang kita lakukan sekarang?
Lindong melirik pria berpakaian hijau yang menyedihkan itu dan bertanya dalam hatinya. Tunggu sebentar, aku juga perlu waktu untuk mencari tahu cara memecahkan cincin kehidupan dan kematian ini, jawab tikus kecil. Setelah itu, keadaan menjadi sunyi. Jelas, pihaknya sedang memikirkan solusi. Pria berpakaian hijau di sampingnya akhirnya bisa menghentikan darahnya sementara tikus kecil tetap diam. Ekspresinya pucat saat dia berdiri. Namun, tatapannya sangat kejam saat memandang ke arah Lindong dan meraung, "Kamu tahu ini akan terjadi, kan? Itu sebabnya kamu sengaja membiarkan kami menyerang tepat di depan?" Teman-teman pria berpakaian hijau itu juga menatap Lindong dengan mata yang kejam. Jelas sekali, hati mereka sangat marah. Lindong mengerutkan alisnya saat menghadapi auman pria berpakaian hijau ini. Matanya juga berangsur-angsur menjadi sedingin es. Dia menoleh, menatap keempat orang itu dan perlahan berkata, "Itu salahmu sendiri karena serakah." "Enyahlah." Ekspresi keempat orang itu berubah menjadi warna hijau marah ketika mereka mendengar kata-kata Lindong. "Haha, sepertinya tempat ini cukup ramai." Namun, ketika pria berpakaian hijau dan 3 orang lainnya tidak bisa lagi mengendalikan diri dan hendak menyerang, suara angin yang terbelah tiba-tiba terdengar. Tawa samar bergema dari jarak dekat. Akhirnya sampai di suatu tempat tidak jauh dari pilar batu berwarna hitam. Tatapannya menatap pil samsara yang berputar di atas pilar batu tak jauh dari situ. Senyum puas muncul di wajahnya. Tempat ini memang layak menjadi tempat pil dari 4 sekte besar yang misterius. Tempat ini bahkan memiliki pil obat seperti itu. Mata Lindong sedikit memadat saat dia melihat sosok yang muncul. Ekspresinya segera menjadi sedikit serius. Riak yang dipancarkan dari tubuh pria itu jauh lebih kuat daripada pria berpakaian hijau. Jelas, dia bukan ahli 2 tahap Yuan Nirvana biasa. Apakah aku akhirnya bertemu dengan orang yang merepotkan? Lindong mengerutkan bibirnya. Dia bisa merasakan bahwa orang ini luar biasa. Tampaknya dia juga memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah barat laut ini. Namun, Lindong tidak mengetahui siapa makhluk agung ini dan dari mana asalnya. Pertarungan memperebutkan pil samsara ini menjadi semakin meriah. Pria yang tiba-tiba muncul mengenakan jubah merah mencolok. Sepertinya ada aroma samar darah yang menyebar dari dirinya, memberitahu orang lain bahwa orang di hadapan mereka jelas bukan orang suci meskipun ada senyum ramah di wajahnya. Ketika pria berpakaian hijau dan orang lain di sampingnya melihat pria berjubah merah tersenyum ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mereka berteriak ketakutan, "Serigala kekerasan Tianzhen! Serigala kekerasan Tianzhen!" Bibir Lindong sedikit menegang ketika dia mendengar sapaan seperti ini. Ekspresi serius melintas di matanya. Ada 4 penguasa besar di wilayah barat laut ini. Tombak Iblis Liu Bai, kapak penghancur Gunung Jiangsan, tinju binatang Musou, dan serigala kekerasan Tianzhen. Tak disangka orang yang muncul sebenarnya adalah salah satu dari 4 penguasa wilayah barat laut, serigala kekerasan Tianzhen, yang berada di peringkat bersama Liu Bai. Haha, jadi itu sebenarnya seseorang dari Kekaisaran Gurun Utara. Pria berjubah merah itu melirik pria berpakaian hijau dan menjawab dengan senyum ramah. Namun, senyuman ini mengandung aura dingin ketika mendarat di mata pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Semua orang tahu bahwa Tianzhen ini mungkin tampak ramah di permukaan, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia adalah pria yang sangat brutal dan kejam. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan nama Violent Wolf. "Kau pasti Lindong itu, kan? Kabarnya, bahkan Liu Bai pun sangat menghargaimu." Tianzhen hanya melirik pria berpakaian hijau itu. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Lindong dan berkata sambil tersenyum. "Saya pernah bertemu dengannya sekali dan tidak dapat dikatakan bahwa saya sangat dihormati olehnya." Suara Lindong tenang. Dia tidak tampak setakut pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Aura Tianzhen ini memang sangat kuat dan sepertinya dia memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan nirwana ketiga. Dia berkali-kali lebih kuat dari 2 ahli tahap Yuan Nirvana biasa. Namun, levelnya tidak cukup untuk membuat Lindong merasa takut. Mata Tianzhen menyipit melihat sikap tenang Lindong. Tangannya yang besar melengkung. Siapapun yang mengenalnya paham kalau dia sedikit tidak senang dengan sikap Lindong. Semakin banyak ahli yang tertarik pada ruang pil ini setelah Tianzhen menunjukkan dirinya.
Dalam beberapa menit, banyak tokoh mendarat satu demi satu dan bergegas ke ruang pil. Setelah itu, mereka semua juga berkumpul menuju area tengah tempat semua orang berada. Itu adalah pil samsara? Mereka yang telah tiba di tempat ini melihat pil obat hitam putih tergantung di pilar batu segera setelah mereka tiba. Segera setelah itu, banyak seruan bergema dalam gelombang seperti mode. Alis Lindong tanpa sadar menyatu saat dia melihat banyak mata serakah yang tiba-tiba muncul dari sekelilingnya. Sepertinya dia tidak bisa mendapatkan pil samsara sebelum menimbulkan keributan. Itu adalah serigala kekerasan Tianzhen. Aku tidak menyangka dia ada di sini juga. Mata itu, yang menjadi panas mendidih karena pil samsara, tiba-tiba menoleh ke arah pria berjubah merah di depannya. Segera, banyak ekspresi mereka berubah. Jelas sekali, reputasi serigala kekerasan Tianzhen ini cukup kuat. Selain itu, mereka semua juga memahami dengan jelas karakter Tianzhen. Dia adalah orang yang kejam. Ada rumor yang mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, 2 ahli tahap Yuan Nirvana dibunuh dengan kejam olehnya dalam sebuah pertukaran. Oleh karena itu, tidak ada orang yang berani menyinggung iblis ini. Saya sangat menyukai pil samsara ini. Saya yakin semua orang di sini akan membantu saya memenuhi keinginan saya untuk mendapatkannya, bukan? Tianzhen mengabaikan pandangan di sekitarnya. Dia menatap pil samsara sebelum segera berbicara sambil tersenyum. Meskipun dia tersenyum dan nadanya bertanya, semua orang di ruang pil ini benar-benar terdiam saat mereka merasakan kekerasan yang meningkat di bawah senyuman Tianzhen. Hijau dan putih bercampur di wajah pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Mata mereka berkedip-kedip dan segera berbicara dengan nada sinis. Orang pertama yang datang adalah Lindong. Meskipun kata-katanya tidak mengandung banyak arti, hal itu menyebabkan mata Tianzhen yang tersenyum menatap ke arah Lindong. Dia sambil tersenyum bertanya, "Saudara Lindong tidak akan keberatan, bukan?" Lindong melirik acuh tak acuh pada pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Akhirnya, dia menunduk dan menjawab, "Saya membutuhkan pil samsara ini. Siapapun yang ingin mendapatkannya harus mengandalkan kekuatannya sendiri." Lelucon yang luar biasa. Lindong telah melalui banyak hal untuk mendapatkan pil samsara ini. Meskipun Tianzhen ini punya reputasi yang kuat, dia terlalu melebih-lebihkan reputasinya, jika menurutnya itu cukup untuk memaksa Lindong mundur. Orang-orang di sekitarnya terkejut mendengar kata-kata Lindong, yang tidak berniat untuk menyerah. Segera, ekspresi menyedihkan melintas di mata mereka. Mereka telah mendengar berita bahwa Lindong telah mengalahkan Si Kun. Namun, Tianzhen bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Si Kun. Orang yang brutal dan kejam ini bahkan telah membunuh 2 ahli tahap Yuan Nirvana. Senyuman dingin melintas di pria berpakaian hijau ketika dia melihat ini. Lindong sebenarnya berani menegurnya di depan banyak orang. Dengan karakter yang terakhir, kemungkinan besar dia tidak akan memaafkan Lindong. Banyak tatapan berkumpul ke arah sosok berjubah merah. Wajah yang terakhir masih tersenyum. Namun, ada sedikit keganasan yang melintas di sana. "Saya tidak suka orang lain merampas barang-barang saya." Tangan Tianzhen perlahan menegang. Segera, dia berjalan ke depan dan dengan lemah berkata, "Terima satu pukulan dari saya dan saya akan memberi Anda hak untuk bertarung dengan saya demi pil samsara." Lindong menyeringai. Tianzhen ini memang telah melepaskan aura dominasinya. Namun, dari cara Lindong melihatnya, aura mendominasi ini agak bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa mendapatkan gelar sebagai salah satu dari 4 penguasa besar di wilayah barat laut sudah cukup untuk membuatnya menjadi sangat arogan di tempat ini? Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno ini dan ada banyak ahli tersembunyi yang bersembunyi di sekitarnya. Jelas bukan gilirannya untuk menunjukkan kesombongan ini. Tianzhen membuka mulutnya dan tersenyum. Gigi putih lebat yang dia tunjukkan mengandung rasa dingin yang pekat. Orang-orang di sekitarnya mengeluarkan suara bola-bali saat mereka dengan cepat mundur setelah melihat keduanya saling berhadapan dengan jahat. Namun, mereka merasakan sedikit penyesalan ketika melihat Lindong. Meskipun arogansi Tianzhen yang sombong memang tidak disukai, itu didasarkan pada kekuatannya. Jumlah orang yang bisa mengalahkannya di wilayah barat laut ini bisa dihitung dengan jari. Jelas, Lindong bukan salah satu dari mereka. Tianzhen menatap Lindong. Senyuman di wajahnya sedikit menghilang. Sementara itu, aura angkuh perlahan menyebar dari dalam tubuhnya.
Tianzhen saat ini sepertinya cocok dengan nama Violent Wolf. Kaki Tianzhen menginjak tanah. Pada saat ini, dia seperti binatang buas yang terbangun. Kemerahan darah muncul di kedua matanya. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya merah dan bergegas keluar. Bahkan ada sisa bayangan di tempat aslinya. Lindong, aku tidak pernah menahan diri ketika bertarung dengan siapapun, tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Jika kamu tidak bisa menahan serangan ini, maka, matilah. Sosok Tianzhen muncul di udara di depan Lindong dalam sekejap. Gelombang Yuan Power dimuntahkan. Setelah itu, benda itu menggumpal di telapak tangannya dengan kecepatan yang mengejutkan. 1000 serigala tentara mematahkan tinju. Tangisan dingin yang rendah dan dalam keluar dari tenggorokan Tianzhen. Yuan Power yang melonjak berubah menjadi puluhan ribu sosok serigala yang gagah. Semuanya mengandung aura tanpa ampun saat mereka mengepung Lindong dengan kejam. Serangan Tianzhen benar-benar tanpa ampun seperti yang dia gambarkan. Tinju ini adalah sesuatu yang bahkan sulit diterima oleh 2 tahap Yuan Nirvana biasa. Jika kekuatan asli Lindong benar-benar tercermin di permukaannya, tinju ini kemungkinan besar bisa mengakhiri hidupnya. Ekspresi para ahli di sekitarnya sedikit berubah saat menghadapi serangan ganas dari Tianzhen. Nama Violent Wolf memang pas. Kemungkinan besar orang ini memiliki reputasi paling menakutkan di antara 4 penguasa besar. Puluhan ribu serigala berlari ke depan dan dengan cepat diperbesar di mata Lindong, ekspresi serius juga muncul di wajahnya. Yuan Power, Mental Energy, dan Devouring Power melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, mereka dengan cepat dituangkan ke dalam formasi alam semesta kuno. Kekuatan gabungan yang berwarna hitam keabu-abuan keluar dari dalam tubuh Lindong. Ada riak aneh yang dipancarkan secara samar-samar pada saat yang bersamaan. Jari surgawi yang sangat sunyi dan memenjarakan. Kekuatan gabungan dengan cepat berkumpul. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi jari besar kuno. Namun, warnanya tidak cerah. Sebaliknya, warnanya hitam keabu-abuan. Sekilas, hal itu dipenuhi misteri. Ini adalah pertama kalinya Lindong menggunakan kekuatan yang digabungkan dari 3 jenis energi untuk dicampur dengan seni bela diri sejak dia menguasai energi semacam itu. Penggunaan ini memang sangat menguras Yuan Power, Mental Energy, dan Devouring Power milik Lindong. Namun, kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Bang! Jari besar berwarna hitam keabu-abuan melingkari tubuh Lindong. Itu membawa momentum menakutkan yang dapat menghancurkan dunia saat ia bertabrakan dengan puluhan ribu serigala tanpa ragu-ragu. Seluruh ruang pil bergetar hebat saat ini. Para ahli di sekitarnya juga dengan cepat mundur. Ekspresi terkejut muncul di mata kelompok pria berpakaian hijau itu. Faktanya, serangan Lindong bahkan menyebabkan mereka merasakan bahaya. Kemungkinan besar jika merekalah yang menghadapi serangan seperti itu, kemungkinan besar mereka akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Energi liar dan ganas menyapu seperti badai di udara. Beberapa pilar batu di dalam ruang pil hancur berkeping-keping ketika terkena energi tersebut. 2 sosok juga keluar setelah ledakan. Akhirnya, mereka mendarat di tanah dan mundur beberapa langkah dengan cepat. Baru setelah itu mereka menstabilkan tubuh mereka. Banyak mata tertuju hampir pada saat itu juga. Pakaian kedua orang yang muncul agak compang-camping. Kekuatan Yuan atas mereka sangat berfluktuasi. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berakhir imbang. Lindong itu, dia benar-benar menerima serangan Tianzhen. Beberapa orang saling berhadapan. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Yang jelas, hati mereka cukup terguncang karena hasil ini. Semua orang tahu bahwa Tianzhen ini tidak pernah menahan diri terlepas dari kekuatan lawannya dalam pertarungan apapun. Dia hanya menggunakan 1 serangan sebelumnya, tetapi kekuatannya cukup untuk melukai 2 ahli tahap Yuan Nirvana. Meski begitu, serangan itu masih dihadang oleh Lindong. Kekuatan aslinya benar-benar tersembunyi dan dalam. Mata kelompok pria berpakaian hijau itu menyusut karena hal ini. Mereka melihat wajah tenang Lindong dan samar-samar memahami mengapa Lindong sama sekali tidak sopan pada mereka. Kekuatan bertarung Lindong sebenarnya telah melampaui mereka. Ada banyak orang kuat di medan perang kuno ini. Jika seseorang terlalu sombong, pada akhirnya dia akan menabrak pelat logam yang keras.
Lindong memandang Tianzhen, yang ekspresinya agak padat. Suaranya tenang. Setelah itu, dia berbalik dan langsung bergegas menuju pil samsara di atas. Setelah itu, tangannya meraihnya. Tikus kecil sudah punya metode untuk menyelesaikan cincin kehidupan dan kematian. Tubuh Lindong muncul di depan mata banyak orang, sementara tangannya meraih pil samsara. Karena pengaruh pertempuran besar sebelumnya dengan Tianzhen, tidak ada seorang pun yang berani campur tangan dan menghentikannya pada saat itu. Sebaliknya, banyak tokoh mengeluarkan suara desir saat mereka berbalik ke arah Tianzhen. Saat ini, senyuman di wajah Tianzhen akhirnya hilang sama sekali. Matanya mengandung warna merah samar. Mereka tampak sedikit terdistorsi dan tampak sangat menakutkan. Dasar bodoh, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Suara dingin yang menusuk tulang akhirnya keluar dari mulut Tianzhen secara perlahan. Suaranya dipenuhi aura jahat yang tidak bisa disembunyikan. Hati semua orang di ruang pil melonjak ketika mereka mendengar suara ini. Tianzhen sepertinya menunjukkan tanda-tanda meledak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena Liu Bei menganggapmu tinggi, kamu bisa memperlakukan dirimu sendiri sebagai orang hebat? Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat betapa kerasnya kamu, pelat logam ini. Suara Tianzhen tiba-tiba terdengar. Di saat yang sama, tubuhnya juga keluar dari tanah. Gelombang Yuan Power bergejolak di sekujur tubuhnya dan gelombang demi gelombang tekanan kuat menyapu, menyebabkan pernapasan orang-orang di sekitarnya menjadi tidak teratur. Tianzhen berada di udara, sambil melayangkan pukulan ke depan. Angin tinju yang tajam mengandung niat membunuh dingin yang menusuk, menyerang dengan kejam ke arah Lindong, yang sedang meraih pil samsara. Mata Lindong menjadi dingin ketika dia merasakan angin yang sekali lagi datang menyerangnya dari belakang. Namun, saat dia hendak berbalik dan membalas, sosok kuat muncul di belakangnya. Sosok itu adalah api kecil. Kakak, fokus saja untuk mendapatkan pil samsara, serahkan orang ini padaku. Batang logam berwarna hitam di tangan api kecil tiba-tiba bergetar. Sisik-sisik di atasnya terlepas, memancarkan cahaya dingin yang pekat. Setelah itu, tiba-tiba ia ditembakkan dan bertabrakan dengan keras dengan angin Yuan Power yang tajam. Ledakan rendah dan dalam terdengar dari titik kontak. Setelah itu, angin kencang dan kencang menyapu. Cahaya hitam melonjak dan muncul ketika hendak mencapai api kecil, sepenuhnya menghalangi angin kencang ini. Lindong tertegun sejenak saat melihat api kecil turun tangan. Segera, dia mengangguk. Meskipun kekuatan api kecil juga setara dengan tahap Yuan Nirvana, wujud aslinya adalah suku harimau iblis surgawi. Oleh karena itu, tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada Lindong. Apalagi dia juga memiliki skill yang cukup banyak. Bahkan jika Tianzhen ingin menghabisinya, itu bukanlah tugas yang mudah. Orang bodoh yang tidak tahu apa yang baik untukmu. Dengan keahlianmu, kamu benar-benar berani melawanku? Tianzhen mau tidak mau tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat api kecil turun tangan. Dia telah mendengar sedikit tentang reputasi Lindong, oleh karena itu, dia tidak merasa sulit dipercaya bagi Lindong untuk bisa menerima serangannya lebih awal. Namun, apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa bawahannya juga memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya? Api kecil tidak berekspresi. Matanya menatap Tianzhen saat gelombang energi berenang di sekitar permukaan tubuhnya. Ada auman harimau samar-samar yang tampaknya rendah dan dalam yang dikeluarkan dari otot-ototnya yang bergerak. Orang-orang lain di ruang pil juga terkejut melihat pemandangan ini. Mereka mengetahui nama Lindong tetapi tidak menyadari latar belakang raksasa kuat seperti orang besar yang berdiri di belakang Lindong. Terlebih lagi, dari kelihatannya, yang terakhir ini hanya berada di tahap Yuan Nirvana saja. Mungkinkah dia juga punya kemampuan tersembunyi seperti Lindong? Pada saat ini, Tianzhen tidak lagi memiliki sikap sedikit pun seperti saat dia baru saja muncul. Ekspresi wajahnya yang garang dan brutal menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya hanya dengan melihatnya. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan besar dia akan langsung tertekan oleh keganasan Tianzhen ini. Sayangnya, orang yang dia hadapi saat ini adalah seseorang yang memiliki wujud manusia, namun memiliki hati yang bahkan lebih ganas dan brutal darinya. Oleh karena itu, ketika Tianzhen menyerang ke depan dengan ekspresi buas, api kecil tidak mundur. Sebaliknya, gelombang energi berwarna hitam menyapu, membungkus batang logam di tangannya.
Setelah itu, batang logam itu berisi seluruh kekuatan dari tubuhnya, dan tanpa ampun dia menghantamkannya ke arah Tianzhen. Menjadi binatang iblis, api kecil memiliki keunggulan alami dalam hal kekuatan fisiknya. Sekarang setelah dia menggunakan kekuatan penuhnya, angin yang terkoyak mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Bahkan mata Tianzhen sedikit menyipit. Setelah itu, Yuan Power melonjak keluar. Tubuhnya bergetar sebelum cahaya keemasan terang keluar dari dalam dirinya, secara langsung membentuk zat seperti penghalang cahaya emas di depannya dalam prosesnya. Batang logam itu menghantam penghalang cahaya emas dengan keras dan segera menciptakan suara logam yang jernih. Riak bergetar dengan cepat, namun pada akhirnya tidak pecah. Kekuatanmu cukup bagus, namun, kamu tidak bisa menembus penghalang tubuh emasku. Cahaya keemasan bergetar saat senyuman ganas melintas di wajah Tianzhen di dalamnya. Tinjunya menembus penghalang cahaya dan kekuatan Yuan di atasnya membentuk bentuk kepala serigala. Setelah itu, berisi riak yang menggelinding dan menghantam dada api kecil. Armor setan harimau. Cahaya hitam melintas di tubuh api kecil. Akhirnya, itu langsung berubah menjadi baju besi ringan bermotif harimau berwarna hitam. Beberapa kilau redup berkedip-kedip di armornya, yang terlihat sangat keras. Tinju Tianzhen mendarat dengan kuat di baju besi ringan berpola harimau. Sesuatu yang mirip dengan auman harimau dikeluarkan dari armor saat kekuatan misterius melonjak. Kekuatan ini sebenarnya dengan kuat menekan kekuatan Tianzhen. Ekspresi sengit juga tiba-tiba melintas di mata api kecil setelah secara langsung dan paksa menerima pukulan dari Tianzhen. Batang logam itu tiba-tiba menari, berubah menjadi banyak bayangan batang yang menutupi Tianzhen dari segala arah. Wajah Tianzhen dipenuhi aura jahat saat dia melihat serangan api kecil. Yuan Power yang melonjak membentuk bentuk serigala, saat ia melesat keluar dan bertabrakan dengan keras dengan bayangan batang yang menembus langit. Semua orang di ruang pil memandangi pertempuran panas yang membara di udara. Ekspresi terkejut memenuhi mata mereka. Jelas sekali, mereka tidak menyangka kalau orang raksasa yang berdiri di belakang Lindong seperti pelayan ternyata sekuat ini. Saat api kecil dan Tianzhen terlibat dalam pertarungan sengit di belakangnya, tangan Lindong sudah berjarak setengah kaki dari pil samsara. Namun tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda layu. Ini karena energi berwarna ungu kehitaman melilitnya. Meskipun Lindong berhasil memblokir layu, tangannya tampaknya hanya mampu menggunakan kecepatan sangat lambat ini untuk mendekati pil samsara sedikit demi sedikit. Jelas sekali bahwa Lindong tidak bisa diganggu saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah meninggalkan api kecil untuk menangani Tianzhen. Bayangan batang itu melaju dengan kecepatan seperti kilat dan dengan kejam mendarat di penghalang tubuh emas di sekitar Tianzhen. Suara seperti logam jernih muncul dalam prosesnya. Pukulan yang terjadi di antara keduanya sangat kejam dan serangan mereka tanpa ampun. Namun, keduanya memiliki sesuatu untuk melindungi tubuh mereka. Oleh karena itu, meskipun pertempuran tampak sengit dan kejam, tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuh mereka. Adegan ini jelas membuat kedua orang yang terlibat menjadi sangat tidak senang. Tianzhen adalah salah satu dari 4 penguasa di wilayah barat laut ini. Reputasinya sangat luar biasa. Dia sudah sangat tidak senang karena Lindong berhasil menerima serangannya hari ini. Kini setelah api kecil muncul, rasa tidak senangnya sudah jelas mencapai batasnya. Jika berita tentang masalah ini tersebar, itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasinya. Dia tidak ingin ada kebuntuan. Sebaliknya, dia menginginkan kemenangan sejati. Demikian pula, pemikiran seperti ini juga secara tak terduga muncul di hati api kecil meskipun faktanya dia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Menjadi binatang iblis yang memiliki garis keturunan suku harimau iblis surgawi, keinginannya untuk menang juga berada pada tingkat yang tak tertandingi. Batang logam di tangan api kecil tiba-tiba terlepas dari tangannya, sebelum auman harimau yang rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari dalam mulutnya. Raungan itu dipenuhi dengan tekanan yang aneh. Energi berwarna hitam melonjak keluar dari dalam tubuh Little Flame seperti air banjir. Detik berikutnya, samar-samar ia membentuk sosok harimau besar berwarna hitam di belakangnya. Transformasi Dewa Setan Surga, transformasi raungan harimau. Kaki harimau api kecil melangkah maju. Kedua tangannya melengkung menjadi bentuk cakar.
Setelah itu, terbentuk banyak segel aneh dengan cara seperti kilat. Akhirnya, kedua tangannya saling menempel sebelum dia melebarkan mulutnya seperti harimau yang marah dan mengaum ke langit. Mengaum. Harimau besar berwarna hitam di belakangnya meraung ke arah langit sebelum berubah menjadi cahaya hitam yang berkumpul di cakar harimau api kecil. Akhirnya, cakar tersebut disertai dengan riak yang menakutkan saat ia berubah menjadi seekor harimau besar berwarna hitam yang mengaum dengan cakar menari yang tiba-tiba melesat keluar. Udara mengeluarkan ledakan keras saat harimau besar berwarna hitam itu melintas. Kecepatan cahaya hitam itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia merobek udara dan dengan kejam menghantam penghalang tubuh emas yang sangat kuat di sekitar Tianzhen di depan banyak tatapan tertegun. Bang! Riak yang sangat liar dan ganas menyebar. Setelah itu, suara retakan kecil muncul di depan mata Tianzhen yang menciut. Garis retakan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, pelindung tubuh emas yang keras ditutupi dengan garis retakan. Akhirnya, ia mengeluarkan suara, dan meledak di depan banyak mata yang terguncang. Pada saat yang sama, tangan Lindong juga menembus cincin kehidupan dan kematian. Dia mengambil pil obat misterius hitam putih yang sepertinya memiliki perpaduan kekuatan Yin dan Yang.